A. Medan magnet. Medan magnet dapat terjadi pada dua cara, yakni medan magnet di sekitar sebuah magnet permanen, seperti kompas, magnet batang, dan lain-lain, dan medan magnet di sekitar kawat berarus, kawat lurus, melingkar, dan membentuk lilitan. Medan magnet yang timbul di sekitar kawat berarus disebut dengan induksi magnetik atau medan magnet. Induksi magnetik dilambangkan dengan B yang merupakan besaran vektor sehingga memiliki nilai dan persamaan di atas merupakan permeabilitas vakum. Perhatikan persamaan 1 di atas medan dB merupakan induksi magnetik yang disebabkan oleh elemen panjang ds dari sebuah konduktor. Sehingga untuk menentukan induksi magnetik total B pada sebuah titik dari kawat berarus, maka kita harus menjumlahkan semua elemen arus I ds atau kuat arus total dengan menggunakan metode integrasi. Maka persamaan 1 dapat ditulis. Persamaan 2 menunjukkan adanya perkalian cross antara ds dan R, menunjukkan bahwa hasil perkaliannya merupakan besaran vektor atau induksi magnetik B. Besarnya induksi magnetik B dapat ditentukan dengan besar perkalian cross adalah ds xr sama dengan ds sin theta, sehingga persamaan 2 dapat 2. Medan magnet di sekitar kawat lurus berarus. Sebuah kawat lurus panjang yang dialiri oleh arus listrik akan menimbulkan medan magnet di sekitar kawat tersebut. Arah medan magnetnya dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan seperti gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan kaidah tangan kanan untuk menentukan arah medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik dengan ketentuan. 1. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik. 2. 4 jari menunjukkan arah medan magnet. Arah medan magnet di sekitar kawat lurus ditunjukkan oleh 4 jari. Lebih jauh untuk menggambarkan arah medan magnet dapat digunakan simbol cross jika arah medan magnet menjauhi pengamat atau masuk bidang, dan dot jika arah medan magnet mendekati pengamat atau keluar bidang. Perhatikan kembali gambar 4 poin A, di mana arah arus yang mengalir adalah ke bawah, sehingga arah medan magnet di sebelah kiri kawat akan berarah masuk bidang yang ditunjukkan dengan tanda cross, dan arah medan magnet dari sebelah kanan kawat akan berarah keluar bidang yang ditandai dengan tanda dot. Gambar 4B kebalikan dari gambar 4A, di mana arah arus pada kawat adalah ke atas, sehingga arah medan magnet di sebelah kiri kawat berarah keluar bidang yang ditunjukkan dengan tanda dot. Sedangkan arah medan magnet di sebelah kanan kawat berarah masuk bidang yang ditunjukkan dengan tanda cross. Menentukan total medan magnet di titik P, maka harus menjumlahkan semua elemen medan magnet yang disebabkan oleh arus listrik pada semua elemen panjang kawat. Untuk itu, kita dapat menggunakan konsep integral seperti yang ditunjukkan oleh persamaan 3 dengan batas 01 dan 02 atau kawat lurus sangat panjang, sehingga kita dapat menulis persamaan 3 sebagai berikut. Arah dari medan magnet pada kawat melingkar berarus dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Hukum Ampere. Hukum Ampere dikembangkan oleh Andre Maria Ampere 1775 sampai 1836 dan disempurnakan oleh fisikawan Inggris yakni James Clerk Maxwell. Hukum Ampere ini mirip dengan hukum Gauss yang digunakan untuk menentukan besar medan listrik pada distribusi muatan. Jika hukum Gauss dipengaruhi oleh fluks listrik yang menembus permukaan bidang, di mana fluks dipengaruhi oleh total muatan pada permukaan. Berbeda dengan hukum Gauss. Pada hukum Ampere, besar medan magnet tidak dipengaruhi oleh distribusi arus listrik. Hukum Ampere dapat ditentukan dengan integral garis terhadap medan magnet B,
yang dibatasi oleh suatu daerah yang dibatasi oleh suatu lintasan atau garis tertutup. Closed path. Secara matematis dapat ditulis 4. Medan di selenoide. Selenoide dapat digambarkan sebagai sebuah kawat yang digulung melingkar membentuk heliks yang ditunjukkan oleh gambar di samping. Persamaan tersebut yang digunakan untuk menentukan besar medan magnet di pusat selenoide BP. Perlu diketahui bahwa medan magnet terbesar selenoide berada pada titik pusatnya. Semakin mendekati ujung maka medan magnetnya semakin kecil. Untuk panjang selenoide yang jauh lebih besar dibandingkan dengan jari-jarinya, maka medan magnet di ujung selenoide sama dengan setengah dari medan magnet di pusat selenoide. 5. Medan magnet di toroide. Toroide mirip seperti solenoide yang berbentuk lingkaran, seperti ditunjukkan gambar berikut. Pada gambar 2 dapat ditentukan dengan melakukan integrasi pada hukum Ampere sebagai berikut. Ketika suatu toroide dialiri arus listrik, maka arus listrik akan bergerak sesuai dengan kawat. Tiap melewati loop, maka akan terbentuk medan magnet di sekitar kawat. Karena kawat berada pada posisi melingkar, maka akan terbentuk 3 medan magnet seperti yang ditunjukkan pada gambar 13b. Berdasarkan penjelasan pada bagian solenoide di atas yang menyatakan bahwa medan magnet di luar lilitan besarnya sangat kecil atau melewati 0 jika dibandingkan dengan medan magnet di dalam lilitan. Oleh karena itu, besar medan magnet di bagian 1 dan di bagian 3 sama dengan 0, sehingga dapat dikatakan untuk menentukan besar medan magnet pada toroide dapat dilakukan dengan cara menentukan besar magnet di dalam kumpulan atau pada bagian 2 medan magnet. Perhatikan bahwa LTOD merupakan total arus yang menimbulkan medan magnet pada toroide. Jika untuk satu loop kuat arus yang mengalir sebesar L, maka untuk N buah loop kuat arus total yang mengalir adalah NL. Selain itu, hasil L merupakan keliling dari lingkaran atau toroide berbentuk lingkaran, yakni sebesar 2πr. Jadi persamaan di atas dapat dijelaskan medan magnet. Perhatikan bahwa LTOT merupakan total arus yang menimbulkan medan magnet pada toroide. Jika untuk satu loop kuat arus yang mengalir sebesar L, maka untuk N buah loop kuat arus total yang mengalir adalah NL. Selain itu, hasil TL merupakan keliling dari lingkaran atau toroide berbentuk lingkaran, yakni sebesar 2πr. Jadi persamaan di atas dapat ditulis. Demikian penjelasan singkat terkait dengan materi medan magnet untuk fisika kelas 12. Latihan soal 1. Sebuah kawat lurus panjang yang dialiri arus listrik sebesar 10 ampere dari arah timur ke barat. Tentukan besar dan arah induksi magnetik di titik P yang berada tepat di bawah kawat tersebut pada jarak 10 cm. A. 2 kali 10 min 5T, B. 4 kali 10 min 5T, C. 10 kali 10 min 5T, D. 2 kali 10 min 6T, E. 10 min 5T. 2. Tentukan besarnya induksi magnet di suatu titik yang berjarak 2 cm dari kawat lurus panjang berarus listrik 30 ampere. A. 6 kali 10 min 4 Wb kali atau A. 6 kali 10 min 4 Wb per m kuadrat, B. 3 kali 10 min 4 Wb per m kuadrat, C. 13 kali 10 min 4 Wb per m kuadrat, D. 9 kali 10 min 4 Wb per m kuadrat, E. 10 min 4 Wb per m kuadrat. 3. Sebuah kawat pengantar berarus listrik 5 ampere arahnya keluar di bidang gambar, memotong tegak lurus garis-garis gaya magnet dengan besar induksi magnet B sama dengan 2 kali 10 min 4T. Bila panjang kawat yang berpengaruh B adalah 4 cm, tentukan besar dan arah gaya magnetik yang timbul pada kawat. A. 4 kali 10 min 5 Newton, B. 4 kali 10 min 6 Newton, C. 13 kali 10 min 5 Newton, D. 2 kali 10 min 5 Newton, E. 4,2 kali 10 min 5 Newton.
4. Sebuah elektron berkecepatan 2 kali 107 ampere masuk dalam medan magnet yang induksi magnetnya 1,5 Wb per m kuadrat dengan sudut 600 terhadap garis medan. Hitung gaya magnetik yang dialami elektron. Q sama dengan 1,6 kali 10-19 C. 5. Sebuah positron yang bermuatan 1,6 kali 10-19 C bergerak dengan kecepatan 5 kali 105 ampere melalui medan magnet sebesar 0,8 T. Seperti gambar berikut, besar gaya magnetik saat positron berada dalam medan magnet adalah 6. Tentukan besarnya induksi magnet di suatu titik yang berjarak 2 cm dari kawat lurus, panjang yang berarus listrik 30 A. 7. Suatu selenoida terdiri dari 300 lilita berarus 2A, panjang selenoida 30 cm, induksi magnet di tengah-tengah selenoida adalah 8. Kawat berarus listrik 10A dengan arah ke atas berada dalam medan magnetik 0,5 T dengan membentuk sudut 300 terhadap kawat. Jika panjang kawat 5 meter, maka besar gaya Lorentz yang dialami kawat tersebut adalah 9. Sebuah elektron yang bermuatan 1,6 kali 10-19 C bergerak dengan kecepatan 5 kali 105 ampere melalui medan magnet sebesar 0,8. Besar gaya Lorentz yang dialami elektron tersebut adalah 10. Sebuah kawat lurus panjang dialiri arus besar 3A. Tentukan besar medan magnet yang berjarak 3 cm dari kawat tersebut.